Oke, silakan teman-teman di-approve dulu ya. This meeting is being recorded dan selamat hari Sabtu. Selamat hari Sabtu. Selamat. Selamat datang kembali di kelas Sabtu ya, di hari Sabtu yang indah ini. Mudah-mudahan di semua tempat di teman-teman ini indah ya. Kayaknya agak mendung. Mendung ya. Mendung tapi mendung berkah ya kayaknya. di gua masih agak cerah sih, mungkin belum nyampe nih ke sini nih awannya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi ya, tidak mengurangi rasa hormat atau tidak mengurangi kesenangan teman-teman dan kelompok pencapir semua. Ya, kenapa? Justru mendung gini lebih enak kan. Kalau pagi-pagi Sabtu nggak perlu mikirin mau ada meeting, tinggal tarik selimut lagi. Tarik selimut lagi. Ya. Paling enak memang itu ya. Tarik selimut lagi dan kita itulah yang menyebabkan saya susah bangun pagi ini. Yes. So mudah-mudahan teman-teman sehat semua ya. Sekali lagi kita selalu pengen teman-teman ya sehat ya. Karena ini kita pada saat video ini dibuat kita bukan baru ya, beberapa hari yang lalu Pak Presiden Jokowi menyatakan bahwa masih diperpanjang nih PPKM sampai 25 ya. Habis itu kalau misalnya turun mungkin baru akan dibuka bertahap. Jadi kita berdoakan mudah-mudahan turun dan teman-teman bisa mulai beraktivitas dengan lebih sedikit lebih leluasa walaupun tetap jaga protokol kesehatan ya. Nah, sebelum di sini kita sempat ngobrol tadi ya di saat kita lagi research dan penstrukturan dari topik hari ini ya. Tadi pagi ngobrol sama Iwan mengenai orang rekrutmen lah basically ya. Kita ngobrol mengenai rekrutmen, bagaimana merekrut orang. Ada beberapa challenge juga lah ya. Ada challenge-nya maksudnya cari orang yang tepat apa segala macam. Terus kayak gitu, tadi kita ngobrol juga, agak susah juga, even di saat pandemik ini juga tetap orang trying always to find kerja yang asik lah ya, kerja yang pas sama dia gitu. Dan tentunya juga dari sisi employer pengen juga untuk dapat orang yang memang pas juga gitu. Nah, tadi Raki juga memberikan sebuah pandangan dari struktur topik kita hari ini ya, yang kita bicarakan salah satu area yang kita mungkin sering kali kita lihat atau bahkan merupakan sebuah requirement dari pekerjaan adalah sertifikasi. Ya, nah sertifikasi ini adalah salah satu di beberapa roles merupakan requirement. Ya. Beberapa roles itu memang requirement, ini harus punya sertifikasi ini untuk ini. Itu belum lagi untuk teman-teman konsultan misalnya gitu ya, kadang-kadang kalau ada project atau pitch, mereka perlu orang expert-expertnya punya sertifikasi ABC juga gitu ya. Nah, ini hal-hal yang jadi cukup sering nih untuk dialami sama kita. Nah, terus kita jadi pengen bahas nih sebenarnya apa aja sih hari ini ya yang sertifikasi apa aja yang mungkin yang kita tahu atau kita pernah ambil ya. Siapa tahu nanti kelompok pencapir bisa menambah insight ya, atau kelompok pencapir juga punya view nih. Mau nih, gue juga tahu nih Pak, silakan di kolom komen ya untuk bisa di-share apa nih sertifikasinya. Nah, kita akan mulai nih ya. Nah, kita paling dekat dari yang dekat dengan kita sekarang ya sebagai seorang akuntan by education ya. Dan mungkin masih ada yang konsultan, ada yang auditor, itu bisa memberikan sebuah pandangan. Nah, mungkin siapa nih? Mungkin Raki mau share dulu atau Iwan? Ya, dikit mungkin ya. Gue. Ya, Raki silakan. Sebagai presiden sertifikasi Indonesia. Presiden sertifikasi, presiden taksi. Enggak, gue mau ini dikit aja sih. Jadi maksudnya sebenarnya kita, khususnya kita bertiga gitu ya, dan teman-teman di umuran kita kayaknya, kita tuh dari masuk kuliah, pertama masuk kuliah, doktrin di kita itu adalah bahwa sertifikat. Gitu. Kenapa? Ini buat teman-teman tahu juga. Bahwa zaman dulu itu
kalau lulus dari jurusan akuntansi gitu, itu ada gelar yang melekat juga, itu gelar AK gitu ya. Jadi memang dulu itu AK itu pada saat lulus dari beberapa universitas negeri kayaknya ya, kalau saya nggak salah, sebelum tahun 2004 itu memang dia harus dia tuh bisa begitu lulus SE gitu ya, dapat gelar SE, dapat gelar lagi AK, yaitu Register Akuntan Negara gitu. In a way itu sertifikat gitu sebenarnya untuk nunjukin bahwa kita punya kompetensi di area akuntansi gitu lah ya. Nah, itu mewarnai banget tuh dari kita masuk, itu yang selalu didorong bahwa kita pembeda kita dengan yang lain adalah kita dapat sertifikasi. Gitu. Jadi menurut gue juga kalau bicara apalagi kita bertiga gitu ya, memang dokter ini dari awal bahwa sertifikasi sesuatu yang dikejar gitu. Nah, sehingga luluslah kita dengan sertifikasi AK gitu ya, terregister akuntan negara kalau AK itu. Nah, Anda masih mengurus registrasi AK Anda? Ayo, jangan. Saya sudah tidak. Iya, saya juga sudah tidak nih. Saya bahkan nggak sempet sih. Nggak sempet ngurus itu ya. Lu udah punya nomor semua, nomor-nomor itu? Punya dong. Gue nggak pernah. Nggak register. Oh, iya. Sayang sekali. Waktu itu gue karena ini kebetulan, gue juga register karena gue kerjanya di kantor akuntan publik, walaupun bukan akuntan. Iwan juga sebenarnya di kantor akuntan publik, cuma nggak ngurus aja. Nah, tapi lucunya waktu itu adalah yang ngurus gelar AK di kan Kementerian Keuangan tuh, jadi kita harus datang ke Kemen gitu. Betul. Yang kepala yang ngurusnya si pejabatnya lah gitu, punya adik. Adiknya satu kantor sama gue. Ceritanya begitu. Jadi gue barengan lah sama dia, ditemenin, yuk kita urus ke sana Kemenq, ayo. Jadi urus lagi ke Kemenq. Dapat lah gue gelar AK gitu. Nah, tapi overview-nya gitulah. Intinya kalau di akuntansi memang dari dulu kita taunya ada yang namanya sertifikasi. Dan memang kayaknya beberapa sertifikasi yang awal-awal ya gitu, kayak kalau di akuntansi itu kan dikenal CPA ya, atau dulu tuh BAP, bersertifikat akuntan publik, atau sertifikat public accountant kalau sekarang namanya. Nah itu kan nggak cuman bicara gue bersertifikat maka gue punya keahlian, tapi itu menjadi syarat ya sebenarnya kalau kita ingin melakukan jasa akuntan publik gitu ya, punya kantor akuntan publik, salah satu syaratnya adalah harus certified gitu. Jadi di dunia akuntansi itu udah kayak jadi requirement lah ya gitu. Sertifikasi itu kalau memang berbisnis atau berprofesi sebagai akuntan publik, maka sertifikasi itu sesuatu yang memang harus dikejar dan itu bisa mendukung karir sekali lah. Gitu. Nah, itulah kenapa kalau kayak gue lama kerja di kantor akuntan publik, sertifikasi pasti jadi goal gue salah satunya. Gitu mungkin. Nah, bahkan ini ya, kalau sedikit nambahin lagi, bahkan kalau di-compare, zaman dulu gue masih junior, baru mulai kerja, kalau di-compare antara S2 atau sertifikasi, yang paling ada hubungannya, kalau yang ada hubungannya sama pekerjaannya sertifikasi, bukan S2. Gitu. Jadi S2 itu later lah gitu, untuk nambah value di sisi lain, tapi paling penting sertifikasi dulu gitu, karena yang bisa melimitasi lo jadi partner atau tidak kalau di kantor akuntan publik bukan S2 tapi sertifikasi. Sertifikasi ya, iya. Betul. Menarik ya. Jadi karena kespesifikannya itu ya, jadi kita sertifikasi dan tentunya berpengaruh pada karir. Nah, ini pengen nanya sebelum dari kita bahas juga. Untuk teman-teman nih ya, misalnya ketika dapat sertifikasi, biasanya sertifikasi itu ada ininya ya, time frame ya, berapa lama gitu, harus di renewal ya. Oke. Ya, karena jadi bukan sebuah once for berapa lama terus seumur hidup lu akan punya itu ya. Nah, tapi ini juga sih, Bin. Kebetulan ya karena gue di ISAKA ya. Ini kebetulan karena gue di ISAKA. Ada di baju juga, ISAKA. Oh. Jadi gini, kalau ISAKA tuh
Iya, Iwan juga. Coba Wan bajunya. Soleh Solihun. Oh, Metallica. Metallica. Iya. Master of Puppet. Ya, kalau di ISAKA dibagi jadi dua sebenarnya. Ada yang namanya sertifikasi, ada yang namanya sertifikat. Nah, ini ada bedanya. Sertifikasi itu kaitannya sama profesi, auditor, information security manager gitu, terus ada information system specialist, information system risk specialist dan kawan-kawan IT governance specialist gitu. Nah, itu profesi karena lu menjalankan misalkan IS auditor gitu ya, information system auditor. Lu menjalankan tugas lu sebagai information system audit gitu. Nah, itu yang ada di ini ya, di atas sertifikasi. Bedanya sama sertifikat, kalau sertifikat itu keahlian untuk suatu area tertentu. Misalkan, gua tahu bagaimana cara konfigurasi cyber security gitu, cara ngelola cyber security. Nah, itu ada sertifikatnya masalah cyber security gitu, atau sertifikat masalah apa. Jadi sertifikat itu nggak ada, kadang nggak ada time frame-nya malah gitu. Jadi dia bisa, pokoknya lo sekali menunjukkan kemampuan lo gitu, udah oke, dapatlah sertifikat. Kalau sertifikasi yang tadi Ebin bilang, dia ada rentang waktunya gitu. Jadi biasanya 1 tahun sekali harus dibuktikan dengan kita updating knowledge. Jadi ada yang namanya CPE, Continuing Professional Education. Jadi kita membuktikan kalau di ISAKA itu dia syaratnya adalah 120 jam selama 3 tahun atau minimum 20 jam selama setahun. Kita harus menunjukkan bahwa kita mengikuti training atau kita menulis buku, kita menjadi pembawa materi training, kita ngajar di kampus. Nah, itu harus dibuktikan bahwa dalam 1 tahun itu kita upgrading knowledge kita selama minimum 20 jam setahun atau minimum 120 jam dalam 3 tahun. Gitu kira-kira. Mungkin satu hal yang menarik dari sertifikasi itu dibandingkan dengan spesifik gelar tertentu. Ya tadi yang mungkin Raki udah bilang bahwa dengan sertifikasi kita ada kewajiban untuk melakukan meregister CPE-nya itu Continuing Professional Education. Itu sebetulnya salah satu cara untuk memastikan bahwa kita tetap relevan dengan sertifikasi keahliannya kita itu. Apalagi di suatu area yang perkembangan dari sisi industri ataupun metodologi ataupun secara proses itu bergerak secara cepat, kayak misalkan di area IT lah. Misalnya gue ngambil sertifikasi CISA di 2006 lah gitu ya. Zamannya masih mainframe, masih pakai server base. Sekarang gue di 2021, ini zamannya udah cloud base, yang zaman itu masih belum ada gitu. Apakah gue tetap relevan menjadi seorang auditor di 2021 itu dengan sertifikasi 2006? Tentu enggak kan. Gue tetap harus melakukan upgrade skills diri gue untuk memastikan bahwa secara kompetensi dan kapasitas gue tetap bisa melakukan fungsi gue sebagai misalkan information auditor yang melekat sesuai dengan si sertifikasi tersebut. Jadi mungkin basic knowledge-nya tetap sama, tapi di satu sisi basic technical perubahan dalam technical skills, approach ataupun metodologi mungkin bisa berubah. Ya itulah yang perlu kita update dari waktu ke waktu sih. Mungkin itu yang membedakan antara sertifikasi dengan gelar. Misalnya kita ngambil S2, kadang-kadang kan kita cuma stop di situ. Cuman proof kita bahwa kita mengupdate secara reguler ilmu kita kan nggak ketahuan tuh kalau misalkan dari gelar kita ngambil misalkan master atau apapun. Nah, sertifikasi mungkin ada sedikit pembedanya di area situ sih. Oke. Menarik juga ya, gue jadi mikir juga kalau misalnya kita ngambil sebuah education diploma atau misalnya S1 gitu ya, kan nggak pernah lagi di-update ya. Jadi misalnya seorang sarjana teknik kimia misalnya gitu ya, ketika 15 tahun lagi dicek apakah dia tuh sebenarnya relevan atau enggak misalnya. Akuntan gitu ya. Kayak sama aja kayak gini deh, lu dapat ijazah SD, masih relevan gak sih pelajaran SD lu? Mungkin enggak gitu kan. Sekarang pelajaran SD-nya udah banyak yang berubah gitu. Cuman kayaknya kalau bicara education itu justru bicaranya bukan current, bicaranya past. Bahwa lu telah mengikuti pendidikan pada zaman itu gitu. Jadi memang pada zamannya pada zamannya. Jadi sertifikat di tahun itu menunjukkan lo udah belajar di waktu tersebut gitu. Nah, kalau sertifikasi profesi, makanya memang ini agak-agak rumit ya. Maksud gue,
kita tuh harus benar-benar bisa tahu ini tuh sertifikasi profesi atau bukan. Gitu. Kayak dokter, setahu gue ya, apa izin, kalau di dokter tuh mungkin bukan sertifikasi, tapi izin itu kayaknya salah satu syaratnya dia juga harus upgrading knowledge setiap tahunnya, betul. minimumnya gitu kan, berapa banyak setiap tahun. Nah itu yang sebenarnya jadi apa kekiniannya bahwa kita tuh current gitu ya, ngelihat suatu kondisi, ngelihat suatu knowledge itu jadi penting. Tapi kalau lo lihat banyak juga sertifikasi yang orang yang bilang misalkan, oh gue certified apa gitu. Nah itu kita juga harus lihat nih certified ini tuh certified apa gitu. Maksudnya ini bukan bicara bagus nggak bagusnya sertifikasi ya, cuman kita juga sebagai yang misalkan kita mau hire orang gitu, atau kita mau ikutan sertifikasi tertentu, kita harus ngerti juga dia tuh tadi ininya seperti apa, apakah dia sertifikasi profesi atau memang dia hanya sertifikat aja bahwa lo sudah memahami suatu knowledge tertentu dan lo dapat. Gitu sih. Iya. Itu penting sih kita paham. Berarti gue juga kalau misalnya dari sisi HR ya, untuk melihat rekrutmen atau apa, ini mungkin ini juga ya. Jadi kalau dia ada yang mencantumkan atau dia cerita bahwa gue udah certified apa, kita juga perlu ngecek juga nih sebenarnya lo apa di sertifikat apa, gimana current atau enggak apa segala macam ya, spesifiknya untuk sesuai. Karena kadang-kadang juga ada lembaga pelatihan yang bikin training gitu ya. Terus Anda telah selesai training, Anda mendapat certified HR expert misalkan lah ya namanya. Ya bisa aja, boleh-boleh aja dong dia nulis di ijazahnya betul. HR expert kan nggak ada yang ini. Cuman berarti kan dia sertifikasi apa itu yang kita harus paham. Benar. Dan ya banyak ya kalau misalnya lu mention itu ya banyak dan juga ya maksudnya nah ini kembali kepada kita perlu lihat juga nih si dunianya ya, atau si profesi itu, dunia dari profesi tersebut itu seperti kayak gimana gitu. Jadi kan ada yang mungkin ini lebih diakui misalnya gitu, ini institusi yang memang, atau ada beberapa juga yang by law itu memang harus sertifikasi ini, ngambilnya di sini gitu. Jadi kayak SNI ya, standar sertifikasi nasional ya. Gitu itu juga beberapa profesi ini sekarang udah harus ada sertifikasinya. Kalau misalnya orang mau ngambil ya, bukan hanya akuntan. Nah itu yang mungkin menarik juga nih, karena kadang-kadang ya kayak misalnya kita kuliah aja kan suka banyak sertifikat bertebaran ya, setiap ambil seminar lu dapat sertifikat gitu. Nah sekarang tinggal sertifikasi. Nah mungkin kalau untuk profesi yang dekat dengan kita biasanya apa aja Ki? Nih mungkin ISAKA apa aja yang bisa di-share, terus begitu misalnya untuk area yang finance related. Ya mungkin ini ya, aku share screen boleh. Nah, iya. Nah ini mungkin ini aja nih accounting certifications gitu ya yang dilihat sama employers nih dari Robert Half. Robert Half ini salah satu human resources consultant sebenarnya di dunia gitu ya, tapi dia lebih fokus di staff augmentation. Jadi ini disebut ada beberapa accounting related certification ya gitu. Nah yang tadi kita omongin juga ada certified public accountant gitu. Nah certified public accountant ini juga kalau kita perhatikan ya ada di masing-masing negara ya, karena dia udah sifatnya lokal, masing-masing negara itu juga punya standar akuntansi yang beda-beda gitu, sehingga ada certified public accountant yang di masing-masing. Nah kalau untuk si public accounting itu kan berarti negara ya, karena ini kan dia harus disertified, jadi satu negara cuma bisa ada satu. Untuk misalnya kita, ya, misalnya akuntan di Indonesia nih, BAP ya tadi. Sedangkan kalau CPA, gue pengen ngambil CPA nih, dia kan akan harus ikut ke bukan negara Indonesia yang ya nggak? Menarik nih. Anda terlalu lama tidak mengikuti perkembangan akuntansi di Indonesia. Jadi gini,
ini di Indonesia sendiri kan kita punya undang-undang kantor akuntan publik ya. Jadi ada undang-undang kantor akuntan publik. Memang di undang-undang itu salah satu yang disebutkan bahwa pengelolaan standar untuk pemeriksaan gitu, standar audit dan sertifikasi itu dikelola oleh yang namanya asosiasi. Di Indonesia itu ada asosiasi namanya IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. Ikatan apa institut? Maaf ya kalau saya salah. Nah, intinya adalah sebenarnya bicara standar etika gitu ya, kemudian standar teknis gitu pelaksanaan akuntan publik atau yang namanya sekarang standar pedoman akuntan publik ya kalau nggak salah, standar profesional akuntan publik gitu atau SPAP. Nah, itu diatur tuh di sana tuh auditing standard gitu, standar audit tuh harus seperti apa diatur di sana, termasuk sama sertifikasinya, Bin. Jadi yang ngelola sertifikasi itu sebenarnya si asosiasi, ya si asosiasi yang ngelola sertifikasi. Nah perannya pemerintah di mana? Pemerintah sebagai mengawasi gitu ya si asosiasi dan memastikan si asosiasi tidak melanggar undang-undang. Gitu, bahwa dia melakukan kegiatannya dengan baik gitu. Nah, kira-kira begitu gitu ya. Nah, sekarang namanya juga udah CPA di Indonesia. Udah bukan BAP lagi gitu. Certified Public Accountant sekarang di Indonesia. Nah, iya, dan kenapa? Karena kita juga mengadopsi auditing standard dari internasional ya. Mohon maaf teman-teman auditor kalau saya salah. Saya udah 5 tahun lebih tidak di kantor akuntan. Intinya sih dia nggak ngadopsi auditing standar yang sifatnya global. Kenapa namanya jadi CPA bukan BAP lagi juga agar bisa lebih dipahami oleh dunia internasional bahwa ini adalah CPA Indonesia. Ada CPA Australia, ada CPA Amerika, US CPA gitu, ada Filipina dan macam-macam. Jadi masing-masing punya ininya masing-masing. Kalau kita mau berpraktek di Indonesia, melakukan audit atas keuangan, laporan keuangan di Indonesia, maka ya harusnya CPA Indonesia, karena Indonesia punya Indonesian GAAP, standar audit, standar akuntansinya Indonesia, SAK, standar akuntansi. Itu ceritanya begitulah gitu bahwa jadi ini cukup lokal sebenarnya. Kalaupun kita ngambil, bisa nggak sih kita ngambil CPA di Australia? Tentu bisa, gitu. Tapi nggak setahu gue tidak ada juga CPA yang bisa dipakai di semua negara gitu, SIM internasional gitu misalkan gitu. Nah, walaupun secara prinsip tentunya prinsip dasarnya sekali sih pastinya sama, walaupun beda-beda tadi pedomannya di negara. Terus ada macam-macam nih, ada Global Management Accountant, which is Management Accountant lebih global ya, karena dia tidak harus mematuhi suatu standar tertentu. Certified Management Accountant. Ada yang namanya Chartered Financial Analyst atau CFA, ini juga salah satu yang cukup banyak diminati oleh orang. Ya. Ada yang susah dan mahal untuk CFA. Susah dan mahal betul, dan eksklusivitasnya juga cukup dijaga di sana. Gitu. Jadi memang bukan banyak ini orang certified gitu ya, tapi ini benar-benar yang agak begitulah ya kalau tahu saya pemahaman gue. Certified Financial Services Auditor, ada yang namanya CIA, Certified Internal Auditor, di Indonesia pun juga ada asosiasinya, di ada IIA Indonesia gitu ya, untuk kita Certified Internal Audit gitu di Indonesia, dan ada QIA ya, produknya lokal gitu, lokal ya Pak ya, QIA ya. Gitu. Terus ada CFE, Certified Fraud Examiner, gitu. Ini juga asosiasinya ada di Indonesia dan cukup banyak. Ada Certified Government Auditing Professional, gitu. Ini juga setahu gua Government Auditor juga banyak yang certified. Nah, ada CISA ini yang ngeluarin ISAKA, gitu, dan lumayan banyak juga sebenarnya di Indonesia. Dan ada CITP ini di Amerika ya, kayaknya karena AIPA yang ngeluarin. Gitu sebenarnya. Nah ini nggak ada yang memang akuntansi, ada yang related tuh akuntan kan gitu, kayak Certified Internal Auditor kan nggak harus akuntan juga, CISA kan juga nggak harus akuntan. Tapi memang ini yang ada yang cukup dikenal di dunia lah, bisa dibilang gitu. Oke. Nyambung bahwa beberapa sertifikasi itu boleh diambil oleh yang non-related terkait dengan sertifikasinya. Kalau dilihat sebetulnya
misalkan HR ataupun Raki gitu ya, kan akhirnya mengambil sertifikasi di luar jalur apa, vokasional resmi dari jurusan kita kan. Kita semua jurusan akuntansi, tapi kita switching careers, misalkan ada yang ke HR, ada yang ke IT gitu ya, ada yang ke governance. Tapi dengan sertifikasi itu kayak membantu kita memperlihatkan bahwa secara kompetensi dan capacity itu up to the requirement yang dipersyaratkan terkait dengan si sertifikasi tersebut. Dan itu diakui secara eksternal. Itu mungkin yang akhirnya bisa membantu kita bisa akan switching career ke area tertentu dan secara market direcognize karena ya kita udah sesuai dengan standarnya lah seperti itu. Walaupun kita mungkin secara basic background dari pendidikannya mungkin agak kurang berbeda, tapi mungkin kalau misalkan buat auditor ya kita masih tetap relevan dan tetap sama lah gitu. Iya, menarik. Apa namanya? Jadi memungkinkan itu jadi ini sebenarnya enabler juga ya kalau kita pengen switch karir atau apa ya. Misalnya gue orang yang bisa pindah ke sana, misalnya orang yang bukan finance background-nya gitu ya. Makanya CFA kayaknya banyak juga kan orang dari background. Ya, banyak. Dari ring bahkan biasanya suka pada betul. Ya. Karena konon katanya lebih jago hitung-hitungannya ya mereka ya. Oke. Nah, tadi tuh ada, gue nggak tahu ya apakah memang ada bedanya kan. Tadi ada beberapa yang chartered, ada beberapa yang certified. Ya. Ada ini nggak ya? Mungkin kalau chartered memang dia punya sebuah institusi atau klubnya atau apa? Kalau chartered biasanya NIC chartered. Oh gitu, dari BSB ya? Astaga sekali loh. Pecit boy ya mungkin ya. Gue nggak tahu sih itu bedanya apa. Cuman kan di Indonesia juga ada chartered accountant nih, CA gitu. Nah itu apa namanya? Kalau nggak salah kalau syaratnya untuk kita punya KJA kantor jasa akuntan di Indonesia itu harus CA juga. Gitu. Dan kebetulan kalau tadi register negara AK-nya diurus, waktu itu tuh ada konversi dari AK menjadi CA gitu. Jadi saya juga punya sertifikat CA. CA itu chartered accountant ya? AK-nya itu kali ya? Equivalent sama AK nggak sih? Bahwa kita AK tuh sertifikatnya negara ya. Sertifikat negara. Kalau CA itu lebih ke keahlian. Jadi kayaknya agak beda. Lebih sertifikat ya? Lebih sertifikat daripada sertifikasi. Iya. Tapi gue takut salah ya, jadi gue nggak berani bahas terlalu dalam. Gitu. Apakah masih ada gelar AK? Mungkin masih ada. Nanti kita kayaknya harus ngundang salah satu akuntan yang memang sangat memahami CPA, AK, CA gitu ya. Kita undang aja pengurus IAI nanti kita undang. Oh iya boleh. Ya, atau orang yang berkecimpung di IAI, jadi bisa lebih explore lagi tuh masalah sertifikasi ini. Gitu. Iya dan karena kan mungkin sebenarnya ini kan sertifikasi ini juga ada beberapa yang multi profesi ya gitu. Karena kalau misalnya gue kayak HR ngaruh-ngaruh enggak ya. Kebanyakan enggak di HR maksudnya ya. Di HR di dunia HR profession gitu, profesional profesi HR. Secara profesi gitu ya. Jadi kita dari untuk sisi practitioner-nya juga enggak terlalu, jadi ada ya would be an added value tapi dia tidak mendefine lu tuh bisa or tidak bisa gitu, kurang lebih kayak gitu sih. Apalagi kalau untuk perusahaan swasta gitu, karena kan banyak mungkin kayak beberapa role yang multi entry dan sifatnya lebih umum ya, kayak marketing, sales gitu kan juga kan nggak ada kan. Ya maksudnya certified sales misalnya gitu ya. Kan apakah lu juga peduli ada gitu aja. Gitu ada, tapi apakah perlu apa enggak. Tapi kalau menurut gue gini sih, Bin, yang ngebuat sertifikasi itu kadang-kadang jadi, kalau pengalaman gue ngeliat di lapangan ya, sertifikasi itu jadinya value-nya lumayan tinggi, adalah untuk profesi-profesi yang ada hubungannya dengan membutuhkan integritas dan etika yang lumayan tinggi. Compliance gitu, gitu. Nggak kayak contoh kayak dokter gitu. Dia kan harus punya etika dokter gitu ya, harus tunduk terhadap etika dokter, dia harus berintegriti karena dia bisa aja kan bilang, oh Anda sakit berat banget nih, Anda harus
dioperasi padahal dibuka ditutup lagi gitu kan nggak boleh, itu kan itu bahaya banget lah kalau dokter nggak punya integritas. Terus hukum gitu ya, praktek hukum, kemudian kayak akuntansi gitu kan, ini juga dia bisa melakukan penggelapan dan segala macam kalau misalkan dia tidak menjaga etikanya gitu. Jadi makanya profesi auditor tuh juga lumayan jadi prasyarat gitu bahwa harus punya sertifikasi. Nah sebenarnya sekarang kita bicara mindset atau kadang-kadang ini kalau kita bicara governance, kadang-kadang mungkin sekarang belum terlalu banyak penipuan gitu ya atau permasalahan etika di orang HR. Gitu. Bisa jadi belum banyak, bisa jadi belum memang kecil gitu ya. Memang nggak mungkin lah orang HR bisa melakukan tindakan-tindakan malprakteknya HR gitu. Sehingga tadi kebutuhan atas sertifikasinya juga mungkin tidak terlalu tinggi. Kalau malpraktek audit kan kasusnya juga udah banyak banget gitu. Malprakteknya law firm, malprakteknya dokter gitu. Betul. Misalnya, I don't know kalau di HR misalkan dia merekrut sahabatnya instead of orang yang berkompeten, tapi kan menurut gue bukan. Iya betul. Karena kan profesi ya. Jadi betul karena profesi kayak dokter kayak ini. Jadi ada dan juga ada lembaganya yang mempunyai power. Menurut gue kalau kita reflect ke situ yang power atau at least influence bahwa this is good, this is unethical, itu juga ada nih yang bisa bahkan bisa di revoke sertifikasinya kalau dia terbukti mau praktek gitu ya. Iya gitu, bisa begitulah gitu. Dan tadi ya kayak Iwan bilang juga kekiniannya harus dijaga. Iya kan gitu. Karena orang begitu menggunakan jasanya orang yang certified ini atau enggak. Nah mungkin demand atau bukan demand, relevansi hal-hal tadi gitu di beberapa fungsi kayak sales, HR gitu mungkin agak sedikit beda gitu, kecuali banyak kasus di sana gitu. Menarik juga ya, gitu ya. Untuk bisa lihat ya, karena mungkin ya betul. Dan juga mungkin ada certain mungkin certain procedure atau certain structure yang perlu dijaga untuk profesi tersebut. Auditor kan ada strukturnya gitu ya, jadi kita nggak bisa ngasal aja bahwa bilang ini bagus atau enggak, ada prosesnya gitu. Sedangkan kalau sales kan mungkin ya udah lu bisa jalannya ada 2000 jalan, yang penting jualan nyampe misalnya gitu kan, kurang lebih gitu ya. Kalau HR gimana, pokoknya ada 1000 jalan, yang penting employee terengage lah, kurang lebih kayak gitu kan. Jadi nggak terlalu mungkin berbeda aja ya field of playing field-nya ya untuk ini. Makanya orang kadang suka salah paham juga tuh, kayaknya ada juga orang-orang yang gila sertifikasi kan gitu. Jadi gitu kan. Hanya karena itu, tapi maksud gue tadi esensi itu yang kita juga harus paham dulu nih, sertifikasi sepenting apa sih di profesi tertentu gitu, sertifikasi gitu, atau mungkin nggak perlu sertifikasi tapi bentuk keahlian tertentu atau achievement tertentu yang lain yang bisa di betul karena ya itu juga ya, kadang-kadang kan kita orang different untuk sesuatu yang bukan untuk profesi tapi untuk sertifikat lu bilang tadi, itu mungkin lebih orang beda-beda juga tujuannya. Ada yang tadi gila sertifikat, ada juga yang memang ya cari sertifikat untuk cari ilmunya lah. Jadi bahwa itu yang akan ini gue jadi tahu nih ininya, dan itu yang matter juga gitu ke dalam kerjaannya dia, atau misalnya jadi gue ngerti ini gitu. Jadi reason yang kritikal juga tuh untuk sertifikasi tersebut, sertifikat tersebut. Gitu ceritanya nih. Nah sekarang teman-teman kelompok capir, apa nih sertifikat yang pengen teman-teman cari nih ya? Yang lagi rame ya silakan share mungkin ya di dalam kolom chat, atau ini mungkin Iwan ada yang ini nggak, ada sebuah ini yang lagi rame nih, silakan nih gitu. Mungkin dari dunianya Iwan nih misalnya. Dunia lain adalah sertifikat halal MUI. Itu penting untuk dunia akhirat soal. Iya betul. By the way ya, ada satu pertanyaan loh di video kita kemarin kan, kita katanya kalau mau ada pertanyaan mau bahas. Iya. Pertanyaan. Banyak banget ya, Ki? Oh iya.
Ya, ada Iya, satu iya, yang Bagi iya. ambil aja dari jutaan itu ambil yang Iya. paling Kita pick Satu satu yang ya. paling Siapa yang pick. beruntung? Ayo. Iya. Nah, ini ada satu yang namanya Josin Sitinjak. Gitu. Dia nanya, Big Four kenapa nggak go public, Om? Nah, kenapa Big Four nggak go public? Kenapa, ayo? Iya. Bisa nggak? Ini bukan tebak-tebakan lucu ya, bukan? Ini Iya. beneran pertanyaan. Karena Big Four suka makan dong kayak gitu ya. jadi ya. Oke. Ada pertanyaan begitu. Kenapa nggak go public ya? Nggak go public. Kenapa nggak go public Big Four? Gitu. Itu pertanyaannya. Jadi, lu udah tahu jawabannya Ki ya? Belum. Kalau lu udah tahu, gua pengen tebak gitu. Boleh kalau tebak dulu. Udah Nanti tebak, gue ya? berpendapat ya. Iwan juga berpendapat. Oke. Ya. Ini bonus ya, ini bonus. Ini bonus, Jadi gini, bonus. Pembahasan. Jadi karena menurut gue kan gini, apa namanya? Biasanya kantor akuntan itu dia dimiliki atau ya at least atau si ininya tuh akuntan yang jadi nama yang nama plate-nya itu, dan itu kan apa namanya? Sorry, gue nggak ini. Independensi. Menurut gue itu. Kenapa nggak go public? Karena independensinya nanti kalau misalnya dia dimiliki oleh certain orang yang mungkin ada itu, dia bisa dianggap sebagai nggak independen karena ini terhadap kepentingan yang mungkin bukan si auditornya gitu. Jadi misalnya dia dimiliki oleh sebuah konglomerasi misalnya, ya udah diaudit oleh konglomerasi itu bisa dia jadi apa namanya, jadi nggak independen. Yeah. Jadi kalau gua mengambil konsep independensi, silakan, Iwan. Kalau gue mungkin tujuan dari go public-nya sendiri itu untuk apa sih? Misalkan company go public kan buat mencari capital dari stock market tuh. Apakah kebutuhannya dari si Big Four itu emang udah sampai segitunya? Terus kedua, setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ebin bahwa independensi mungkin bisa jadi impair kalau misalkan ya tiba-tiba ternyata si sahamnya itu dimiliki oleh majority seorang yang mungkin punya interest tertentu. Sedangkan di satu sisi si Big Four itu harus menjaga independensinya. Ya paling itu sih. Atau mungkin terkait jadi dengan... Jadi kalau dari sisi kapital udah nggak perlu uang lagi ya? Ya nggak tahu juga sih. Kalau mereka mau expand lebih gede lagi ya mungkin perlu. Tapi kan yang kemarin kita jelasin bahwa model dari Big Four itu sendiri adalah chain of membership di masing-masing negara kan. Nah mungkin nggak tahu apakah memang perlu kapital sebesar itu. Dan mungkin satu sisi terkait dengan partner compensation, kalau misalkan jadi go public semuanya harus kebuka kan ya. Bisa jadi ada partner. Itu kan berbahaya juga. Berbahaya juga nih pendapat ini. 90% revenue kok ke partner yang ini gitu ya. Nggak tahu, tapi nggak tahu lah. Ya, menarik ya. Menarik, gimana Maki? Kalau sebenarnya gini nih, perkembangannya juga memang berbagai macam, dan apakah kalau pertanyaannya mungkin atau enggak sih, sebenarnya ada slight chance gitu dia bisa go public. Jadi perlu kita tahu juga akuntan publik kalau di Indonesia bentuk usahanya itu persekutuan ya. Iya, atau gue lupa antara persekutuan atau firma gitu. Persekutuan benar tadi. Jadi ya betul. Jadi persekutuan perdata lah kalau nggak salah. Nah, jadi kalau kita bentuknya seperti itu bukan perseroan terbatas ya, gitu, di mana memang bentuk persekutuan atau firma itu memang kepemilikannya beberapa orang dan semua orang yang ada di dalam persekutuan itu aktif menjalankan usaha, gitu. Nah itu yang jadi satu catatan kalau kita bicara bentuk akuntan publik. Tapi pertanyaannya kan Big Four, kenapa dia nggak go public? Sebenarnya Big Four itu tidak hanya isinya kantor akuntan publik, dia juga punya consulting firm. Betul. Ada beberapa Big Four yang dia juga mungkin punya legal firm atau ada yang macam-macam lah, tax consulting dan lain-lain, gitu. Nah, pertanyaannya kenapa nggak go public?
pastinya faktor-faktor yang tadi disebutin, masalah independensi dan segala macam menjadi salah satu alasan ya si Big Four nggak go public. Tapi ada beberapa kasus di mana perusahaannya si big accounting firm ini juga bentuknya bukan persekutuan, tapi PT. Gitu. Jadi kayak gua pernah menemukan satu kasus di Inggris di mana dia bentuknya udah PT aja, walaupun dia punya firma akuntan publiknya, tapi dia ada holdingnya yang berbentuk PT gitu. Dan itu bisa nggak dia go public? Ya bisa-bisa aja gitu. Si PT kan boleh-boleh aja dong go public gitu ya. Itu satu. Tapi gue nggak tahu ya peraturan apakah persekutuan boleh go public apa nggak. Menurut gue sih kayaknya nggak masuk hal gitu. Nah, yang menarik juga adalah ada kasus di Malaysia, sebuah law firm itu go public. Jadi itu belum gue dalami, cuman kenapa bisa bentuk law firm tapi dia go public? Skema seperti apa yang dia buat gitu sehingga dia bisa go public gitu. Nah, itu menurut gue perlu kita lihat. Gue lupa dia go listednya di Malaysia atau listed di Singapura, tapi perusahaannya perusahaan Malaysia gitu, law firmnya Malaysia. Nah, itu lumayan besar juga sih perusahaan dan lumayan dia punya beberapa ini di dunia termasuk di Indonesia. Gitu. Nah itu tapi menarik ya, tapi most likely memang mereka nggak go public karena tadi bicara independensi, dia ngejaga apa namanya informasi juga agar nggak keluar gitu, karena banyak informasi rahasianya dia juga dan lain-lain gitu ya kira-kira ya. Tapi nanti coba kita dalami lagi dan mungkin kita ngundang orang Big Four, bisa kita tanya-tanya kenapa kamu nggak go public. Gitu. Buat saya banyak. Oke, ini menarik juga ya. Jadi mungkin ini sebuah segmen yang menarik. Nanti kita juga akan bahas. Nanti kita akan jawab di reply juga di itunya apa namanya di YouTube-nya untuk bilang bahwa itu udah bahas. Nonton video yang terakhir. Yang berikutnya. Iya. Gitu teman-teman, silakan sekali lagi ya. Benar kita beneran bahas berarti ya kalau ada pertanyaan ini gitu ya. Maksudnya kan karena mungkin kemarin kebanyakan kita belum ada waktu. Tapi ini kebetulan pas kita ada waktu dan jadi kita pengen bareng-bareng nih cerita sama teman-teman apa nih yang kapan pertanyaan saya dijawab Pak Ebin? Nah, ikuti terus video-video berikutnya. Ikuti beberapa sesi video ya betul ada gitu. Siapa tahu nih sebelum bahas nanti. Nah, inilah menariknya ya dan challenging-nya teman-teman. Nonton Kelas Up tuh. Oke. Sip. Baiklah teman-teman, stay healthy sekali lagi dan sampai jumpa di Kelas Sabtu berikutnya. Bye-bye. Selamat hari Sabtu.